Penilaian dan evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Madura, Prodi PAI, kelas C angkatan 2021. Saya di sini hanya ingin sedikit mengulas tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran, baik dalam segi definisi, objek, ruang lingkup, serta fungsi evaluasi dan penilaian pembelajaran. Penilaian adalah proses mengumpulkan, mendeskripsikan bukti-bukti hasil dari pengukuran. Ini membantu kita untuk memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Yang kedua adalah definisi evaluasi. Evaluasi adalah langkah berikutnya setelah kita melakukan penilaian. Ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi akan membantu guru dan memangku kepentingan lainnya untuk memahami efektivitas pembelajaran dan apa yang perlu ada perbaikan dalam selama proses pembelajaran. Kemudian, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran bukanlah proses yang sederhana. Pertama, kita maknai pembelajaran adalah suatu proses di mana ada interaksi antara guru dengan murid. Pembelajaran adalah sebuah sistem yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi, sebagaimana saya katakan di pengertian yang tadi. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan, harus ada komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, agar bisa mencapai tujuan dari sebuah proses pembelajaran. Nah, dalam mengevaluasi sebuah pembelajaran, kita harus mempertimbangkan 3 aspek utama. Yang pertama ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan aspek psikomotorik siswa. Kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa. Sedangkan aspek afektif ini melibatkan tentang sikap, nilai, dan emosi siswa. Yang ketiga atau yang terakhir, aspek psikomotorik, yang mana ini mencakup keterampilan fisik dan praktis siswa. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini melibatkan 3 tahap utama. Ada input yang pertama, ada proses atau transformasi, dan ada pula output. Input adalah informasi awal tentang siswa untuk tujuan pembelajaran. Seperti contoh, sebelum kita memasuki sebuah pembelajaran, kita memberikan informasi bahwa yang akan kita pelajari adalah ini dan itu. Yang kedua adalah proses transformasi. Aktivitas pembelajaran itu melakukan sebuah penilaian di situ. Yang ketiga adalah output, hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan sebuah pembelajaran, di mana itu akan, setelah kita melakukan penilaian, kita akan melakukan evaluasi setelah itu. Nah, kemudian fungsi evaluasi ada 5. Yang pertama adalah fungsi selektif, yaitu memilih siswa berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua adalah diagnosis atau menganalisis kekuatan dan kelemahan siswa. Yang ketiga adalah fungsi penempatan, yaitu untuk menentukan siswa kelas atau program yang sesuai untuk siswa. Yang ketiga adalah fungsi formatif, di mana fungsi formatif ini yaitu memberikan umpan balik dan panduan selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima adalah fungsi sumatif, di mana dalam fungsi sumatif ini adalah untuk menilai hasil dari akhir pembelajaran siswa. Mungkin cukup sekian dulu dari saya tentang ulasan ringkas
mengenai penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dari beberapa materi yang saya sampaikan di atas, maka dapat kita ambil garis bawah bahwasanya penilaian dan evaluasi pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Untuk meningkatkan dan mengukur efektivitas pembelajaran siswa. Untuk itu, mari kita, maka sangat penting untuk kita mengetahui, apalagi kita adalah seorang guru ataupun calon guru nantinya. Mungkin ini saja dulu konten tentang ulasan ringkas mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran. Mungkin video ini akan terus berlanjut dari saya untuk mengulas tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran. Terima kasih telah mengikuti saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.